Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebuah kisah kelam konflik Aceh akan kami sajikan dalam doa news kali ini. Untuk mengenang peristiwa pahit yang begitu sulit untuk dilupakan. Semoga kita semua bisa menjalankan hari-hari kita yang lebih baik, tanpa dihinggapi oleh rasa khawatir yang berlebihan. Pada 4 November 2002, juru bicara pasukan Gerakan Aceh Merdeka, GAM, Sofyan Daud menghubungi media, memberitahu bahwa ia dan pasukannya dikepung oleh sekitar 5.000 TNI di Rawacot Rieng, Kecamatan Muara II, Kabupaten Aceh Utara. Sebagaimana diberitakan Serambi Indonesia edisi 5 November 2002, Sofyan Daud mengatakan bahwa pengepungan dilakukan dengan menggunakan kendaraan perang seperti Panzer dan alat berat tempur lainnya yang menyalahi aturan perang internasional. Sofyan Daud mengancam, jika pasukan TNI yang melakukan pengepungan itu tidak ditarik, GAM akan menyerang pos-pos TNI di seluruh Aceh. Memasuki minggu kedua pengepungan Cot Rieng, Panglima Kodam, Pangdam Iskandar Muda, Maijen M. Jali Yusuf, menemui Panglima TNI Jenderal Endriartono Sutarto di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta. Pada kesempatan itu, Pangdam melaporkan pengepungan TNI terhadap GAM di Cot Rieng. Menurut Jali Yusuf, pihak TNI masih mengedepankan pendekatan persuasif dengan menghimbau kepada GAM untuk menyerahkan diri. Himbauan dilakukan termasuk dengan menggunakan helikopter untuk menyebarkan selebaran kepada GAM melalui udara, serta himbauan melalui pengeras suara. Hal yang sama juga dilaporkan oleh Kasat TNI Ramizat Rashudu. Isu pengepungan GAM telah menarik perhatian banyak kalangan, khususnya pers. Beberapa TV swasta nasional di Indonesia, seperti Metro TV, Indosiar, TV Suju, TPI, SCTV, dan berbagai media lainnya menurunkan kameramen dan reporter mereka untuk melakukan liputan langsung peristiwa tersebut. Hasil rekaman mereka dari udara yang disiarkan di TV memperlihatkan suasana yang sangat menegangkan. Di sepanjang sisi rawa-rawa Cot Rieng, terlihat deretan pasukan TNI dengan posisi siap tempur dengan panser dan kendaraan lapis baja, tank. TNI juga mendirikan pos-pos darurat di sekitar lokasi pengepungan. Kampung-kampung di sekitar Rawacot Rieng jadi kosong. Hanya terlihat pasukan TNI yang lalu lalang dalam jumlah besar. Tidak jauh dari posisi aparat TNI berjejer, di balik atau di dalam rawa-rawa ratusan anggota GAM diyakini telah mengambil posisi berlindung dan siap perang untuk menghadapi serangan yang kapan saja kemungkinan dilakukan TNI. Menurut Sofyan Daud, ketika terkepung di Rawacot Rieng, mereka pernah menerima serangan mortil dan serangan udara melalui helikopter dan tembakan-tembakan artileri. Menurutnya, GAM tidak akan pernah menyerah kepada pemerintah RI dan akan terus berjuang untuk memerdekakan Aceh sampai titik darah terakhir. Kami memilih syahid, katanya kala itu. Sementara menurut Dan Remli Lawangsa Kolonel Aya Nasution, tembakan yang dilakukan TNI itu hanya merupakan tembakan peringatan. Peristiwa pengepungan GAM di Rawacot Rieng itu menarik perhatian internasional. Para wartawan asing mencoba mencari informasi terkait peristiwa tersebut. 2 wartawan Australia berkunjung ke Aceh dan menjumpai pihak HDC. Kedua wartawan itu diterima oleh Public Relation, PR, HDC, William Dowell dan Manager Public Information Unit, PIU, Fahmi Yunus di ruang PIU. Selain menanyakan tentang kondisi terakhir pengepungan Sofyan Daud CS yang dicoba jelaskan oleh Fahmi Yunus, wartawan asing itu juga menanyakan tentang proses damai di Aceh. Peristiwa itu semakin mempertegas keterkaitan antara tertundanya penandatangannya Peace Agreement oleh GAM. Beberapa pejabat di kalangan TNI mengatakan bahwa pengepungan itu akan berakhir jika GAM mau menandatangani Peace Agreement. Bahkan Menko Polhukam Susilo Bambang Yudhoyono, SBY sendiri, dengan bahasa yang sangat diplomatis mengemukakan bahwa selama penandatanganan itu tertunda, maka TNI mempunyai hak untuk menggelar operasi keamanan di Aceh. Hal ini merupakan suatu tekanan yang mempertaruhkan sekian banyak nyawa dan berat bagi GAM. Jika dibandingkan dengan tekanan sebelumnya dari pihak RI, agar GAM mau menunjukkan niat baiknya untuk sebuah perdamaian sampai akhir Ramadan. Penentuan deadline ini telah membuat kesenjangan antara pemerintah RI dan GAM.
Pihak GAM memandangnya sebagai sebuah ultimatum. Dalam keterangan pers pimpinan GAM di Swedia yang disampaikan juru bicara GAM, Bakhtiar Abdullah mengatakan bahwa Zaini Abdullah tidak bisa menandatangani kesepakatan damai di bawah tekanan. Kami ingin perdamaian segera terwujud, tapi kami tidak bisa menandatanganinya jika kami di bawah tekanan, katanya. Nah, jika tekanan damai saja telah memberi pandangan kepada GAM sebagai tekanan yang tidak bisa dipenuhi karena menyangkut wibawa dan harga diri sebuah organisasi GAM, maka tekanan nyawa akan lebih mahal untuk dipertaruhkan bagi jati diri sebuah perjuangan yang sudah sekian lama dipertahankan. Artinya, di bawah tekanan seperti itu GAM akan lebih-lebih tidak akan mau menandatangani. Setelah berminggu-minggu TNI mengepung rawa Chotring dengan tank tempur lapis baja yang dipajang berjejer melingkari pinggiran rawa-rawa. Ribuan personel telah dibekali senjata api lengkap dengan rompi anti peluru agar tak mampu ditembus oleh peluru AK-47. Andalan pasukan Gerakan Aceh Merdeka. Tak ada ruang sejengkal pun bagi GAM untuk bisa lolos dari pengepungan tersebut, bahkan jika hendak naik ke langit sekalipun, karena helikopter TNI rutin melakukan pemantauan lewat udara. 3 kecamatan telah dipenuhi oleh TNI, yaitu Muara II, Nisam dan Kuta Makmur, untuk antisipasi adanya bantuan dari anggota GAM dari luar Chot Trieng. Apa yang didapatkan TNI dari operasi ini? Hasilnya nihil. Tak ada satu pun anggota GAM yang tertangkap, tak ada kontak tembak yang terjadi, bahkan ratusan mortir TNI yang diarahkan ke sana, tidak ada sambutan balasan. Silih berganti TNI mencoba menyisir ke dalam rawa-rawa, hingga mereka rela berbasah-basah demi mendapatkan target untuk diperlihatkan kepada awak media yang sudah menunggu sangat lama. Bahkan sebagian mereka menganggap, anggota GAM punya ilmu jampi-jampi yang bisa menghilang dalam sekejap. Atau mereka punya ilmu belut putih yang bisa menghilang dalam air. Semua teka-teki itu tidak ada yang bisa menjawab, hingga pengepungan rawa Chotring berakhir. Tidak ada yang lebih penting dalam setiap perjuangan kecuali propaganda. Belanda kalah dalam melawan Aceh karena keberhasilan propaganda. Ketika meriam Aceh sudah tidak cukup untuk melawan Belanda, maka pasukan Pukik Punggong siap berdiri di pinggir pantai untuk mengecoh Belanda. Pengepungan rawa Chotring sebenarnya hanya propaganda GAM melalui media yang dikuasai mereka. Juru bicara GAM menghubungi media seolah mereka sedang berkumpul di sana, dan TNI berhasil dijebak. Setelah dipastikan bahwa informasi ini telah sampai ke TNI, semua anggota GAM telah keluar dari rawa Chotring. Di sana hanya meninggalkan beberapa bendera pancingan. Setelah keluar mereka terus memancing TNI seolah mereka terjebak. Padahal pada saat itu hanya TNI yang masuk dalam jebakan GAM, alias mengepung rawa-rawa kosong.